Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di akun trading. Di video kemarin kita sudah mempelajari cara membaca MA5, MA10 high maupun low ya. Untuk video kali ini kita akan mempelajari cara membaca Bollinger Band pada teknik BBMA O'Malley. Oke, ada 3 hal yang harus kita pelajari pada teknik ini. Yang pertama yaitu adalah untuk materi kali ini pengenalan Bollinger Band dan juga fungsinya. Untuk yang kedua, mengenal keadaan Bollinger Band sebagai pertanda pergerakan market. Untuk yang terakhir yaitu cara mengetahui candlestick momentum menggunakan Bollinger Band. Oke, langsung ke yang pertama yaitu pengenalan dan juga fungsi dari Bollinger Band. Untuk Bollinger Band sendiri merupakan indikator yang penting ya dalam BBMA. Yang perlu kita ketahui ada 3 line yang terdiri dari line yang atas, yang pertama line atas biasa disebut top BB. Untuk yang kedua adalah line kedua atau garis tengah yang biasa disebut mid BB. Untuk yang terakhir yaitu adalah garis yang paling bawah biasa disebut low BB. Untuk Bollinger Band ini adalah support dan resisten yang bergerak dan juga sebagai penentu arah kenaikan atau penurunan dan juga meneruskan perjalanan harga pada harga sebelumnya. Oke, contohnya seperti ini. Jika harga bergerak di atas mid BB seperti ini, berarti harga sedang naik atau biasa disebut uptrend. Oke, sekali lagi, jika harga bergerak di atas mid BB, jika harga bergerak di atas mid BB, maka harga sedang naik atau biasa disebut uptrend. Untuk kebalikannya, jika harga bergerak di bawah mid BB seperti ini, maka harga sedang turun atau biasa disebut downtrend. Oke, kita cari lagi seperti ini. Ini adalah downtrend. Oke, ini uptrend. Oke, seperti itu untuk pengertian dan juga fungsinya. Untuk fungsinya tadi sebagai pengawal tren ya. Jika harga bergerak di atas mid BB berarti harga sedang uptrend. Jika harga bergerak di bawah mid BB berarti harga sedang downtrend. Untuk pengenalan yang kedua yaitu adalah mengenal keadaan BB sebagai pertanda pergerakan market. Untuk keadaan Bollinger Band sendiri ada 3 keadaan. Yang pertama adalah BB mendatar, yang kedua adalah BB mengambang, dan yang terakhir adalah BB menguncup. BB singkatan dari Bollinger Band bagi yang belum tahu. Oke, untuk Bollinger Band mungkin akan saya sering sebut sebagai BB aja supaya lebih mudah. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah keadaan BB mendatar. Untuk fungsi dari ataupun penanda ataupun keadaan BB mendatar itu menandakan harga sedang sideways ataupun tidak ada pergerakan market ataupun tidak ada tren. Kita cari contohnya seperti ini. Nah, itu harga sedang sideways, jadi tidak ada naik maupun turun, jadi harganya flat ya, datar ya. Kita cari lagi, BB mendatar menandakan market sedang sideways ataupun flat. Nah, seperti ini. Oke, jadi flat, nggak ada pergerakan naik maupun turun. Kita cari lagi,
pipi mendatar. Nih. Ya, market sedang sideways ataupun flat. Kita cari lagi. Nah, ini panjang. Ya, sideways panjang. Ini enggak naik, juga enggak turun. Ya. Datar. Oke, untuk pipi mendatar sudah. Untuk yang kedua yaitu adalah keadaan pipi mengembang. Untuk keadaan pipi mengembang sendiri berfungsi atau menunjukkan permulaan kenaikan maupun penurunan dikarenakan ada lonjakan harga yang besar. Jadi fungsinya penanda jika ada pergerakan market yang besar. Kita cari contohnya. Untuk bentuknya sendiri seperti ini ya, mengembang. Ya, jadi kayak bulat mengembang gitu ya. Itu menandakan ada gejolak harga yang cukup besar. Nah, seperti ini. Ini contoh pipi mengembang. Ya. Ini juga sama sebagai penanda jika ada market sedang ada gejolakan harga yang cukup besar. Nah, ini juga disebut pipi mengembang. Ini juga pipi mengembang. Nah, untuk tips dari saya, jika ada Bollinger Band mengembang, ya seperti ini, sebelum harga terbentuk kan untuk Bollinger Band sendiri seperti ini biasanya. Ini top pipi, mid pipi, dan juga low pipi. Ya, kita perhatikan seperti itu. Nah, sebelum harga terbentuk itu Bollinger Band ketika akan mengembang itu cuma seperti ini ya, seperti ini. Dan candle jika close keluar di top pipi maka dipastikan harga akan naik. Begitu sebaliknya ya, jika harga close di low pipi seperti ini maka dipastikan harga akan turun ya. Jadi seperti itu ya, kayak gambar yang ini ataupun keadaan yang ini, pipi sedang mengembang, harga close di top pipi berarti harga sedang naik, bisa dipastikan bahwa harga sedang naik. Oke, untuk contohnya kita cari lagi seperti ini juga disebut pipi mengembang. Ini juga pipi mengembang. Ini ya, sebagai penanda market ada gejolak harga yang cukup besar. Ini yang paling besar. Nih, dari atas sampai bawah. Oke, untuk keadaan yang terakhir yaitu adalah keadaan pipi menguncup. Ya, untuk keadaan yang terakhir ini sebagai penanda bahwa pergerakan harga yang besar telah usai. Jadi sebagai penanda bahwa pergerakan harga yang tadinya bergerak sangat besar menjadi sedikit berkurang, ataupun sebagai penanda bahwa harga akan ada sideways maupun berbalik arah. Ya, contohnya seperti ini, dari mengembang ya, terus Bollinger Band-nya mengecil ataupun mengerucut dan terjadi sideways ya. Oke, seperti itu untuk pipi mengerucut. Seperti ini juga dari turun pindah ke naik ya. Kita cari lagi, ini dari pipi mengembang terus mengerucut menandakan market sideways. Nah, seperti ini. Oke, untuk materi yang kedua sudah. Yang pertama tadi adalah pengenalan Bollinger Band dan juga fungsinya. Terus yang kedua kita mengenal keadaan Bollinger Band. Ada 3 keadaan, yaitu pipi mendatar, terus pipi mengembang, terus yang terakhir ya adalah pipi menguncup.
Untuk materi yang ketiga yaitu cara menentukan candlestick momentum dengan ataupun menggunakan Bollinger Band. Apa itu candlestick momentum? Candlestick momentum adalah candlestick yang menandakan pergerakan harga berterusan atau bisa dibilang melanjutkan perjalanan harga sebelumnya. Oke, saya ulangi, candlestick momentum adalah candlestick yang menandakan pergerakan harga berterusan atau bisa dibilang melanjutkan pergerakan harga yang sebelumnya, yang ditandai dengan candlestick close melewati atau melepasi top BB ataupun low BB, dengan catatan jika harga close di atas ataupun di luar top BB maka ada momentum untuk naik. Jika harga close di bawah di bawah low BB seperti ini, maka harga ada momentum untuk turun. Oke, kita cari yang pertama tadi, jika harga close di atas ataupun melewati top BB maka harga ada momentum untuk naik. Dan sebaliknya, jika ada candlestick close di bawah top BB ataupun melewati top BB maka ada momentum untuk turun. Ya, akan saya kasih contohnya. Seperti ini. Akan saya perbesar dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan candlestick close melewati top BB, berarti menandakan ada momentum untuk naik, ya. Oke, kita cari untuk yang selanjutnya. Nah, ini jika ada candlestick yang close melewati ataupun di luar low BB maka ada harga momentum untuk turun, ya. Jadi candlestick momentum adalah candlestick yang close di atas top BB ataupun melewati top BB jika harga naik, dan juga melewati ataupun melepasi low BB jika harga turun. Nah, kita cari contohnya. Untuk yang pertama ini ada candlestick momentum menandakan market ada momentum untuk naik, ya. Terus ini ada candlestick close ataupun melewati low BB menandakan ada pergerakan untuk turun. Ini juga sama. Kita cari lagi. Ini ada momentum untuk turun. Ini ada momentum untuk naik, ya. Oke, untuk pengenalan Bollinger Band di teknik BBM Amali mungkin cukup sekian. Bila videonya kurang jelas ataupun ada yang belum paham, silakan diulangi lagi sampai benar-benar paham. Bila ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di kolom komentar ataupun langsung gabung di channel Telegram, ya, yang sudah ada di deskripsi. Oke, demikian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.